Baiklah, selamat sore. Saya Muhammad Haji Akbar dari MB7C akan menjelaskan metode klaster dengan hierarki dan non-hierarki. Yang pertama, analisis klaster. Analisis klaster adalah pengorganisasian kumpulan pola ke dalam klaster atau kelompok-kelompok berdasar atas kesamaannya. Pola-pola dalam suatu klaster akan memiliki kesamaan ciri atau sifat daripada pola-pola dalam klaster yang lainnya. Tujuan analisis klaster. Tujuan dari analisis klaster adalah mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek berikut. Dengan demikian, ciri-ciri suatu klaster yang baik yaitu mempunyai yang pertama homogenitas internal atau within cluster, yaitu kesamaan antar anggota dalam satu klaster. Yang kedua, heterogenitas eksternal atau between cluster, yaitu perbedaan antara klaster yang satu dengan klaster yang lain. Metode pengelompokan clustering. Yang pertama ada hierarki, yaitu memulai pengelompokan dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Yang kedua, terdapat tingkatan hierarki yang jelas antar objek dari yang paling mirip hingga yang paling tidak mirip. Alatnya adalah dendrogram. Yang kedua, non-hierarki. Dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah klaster yang diinginkan, 2, 3, atau yang lain. Kemudian setelah jumlah klaster ditentukan, maka proses klaster dilakukan dengan tanpa mengikuti proses hierarki. Yang ketiga, metode ini biasa disebut Kamin cluster. Selanjutnya tipe cluster. Yang pertama, well separated cluster, yaitu sehimpunan titik yang memiliki kemiripan dengan titik lain dalam klaster daripada di klaster lain. Yang kedua, center base cluster, yaitu sebuah klaster yang memiliki anggota-anggota yang mirip dengan pusat klaster daripada pusat klaster lain. Pusat klaster ini itu terbagi dua, centroid atau rata-rata dari semua titik dalam klaster, yaitu selanjutnya medoid, yaitu memilih titik sebagai titik tengah. Selanjutnya ada density based cluster, yaitu area padat titik yang dipisahkan dengan area kepadatan rendah dari area kepadatan tinggi lainnya. Digunakan ketika klaster tidak teratur atau saling terkait, dan ketika noise dan outliers hadir dapat disimpulkan. Selanjutnya kita akan langsung ke contohnya, yaitu klaster dengan metode non-hierarki. Di sini kita bisa lihat ada kota A sampai L dengan pendapatan, pinjaman, dana hibah, konsumsi, dan penduduk. Kita langsung saja menganalisisnya ke klaster non-hierarki, yaitu kita tekan di sini analyze, lalu kita ke descriptive statistics, lalu kita ke descriptive. Nah, di descriptive ini sebelum kita pindah ke variabel S ini, mereka biasanya terlebih dahulu di kolom sebelah kiri. Selanjutnya kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita klik di sini save standardized values as variable, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita langsung muncul descriptive kolomnya. Selanjutnya kita akan balik ke sini. Di sini sudah dapat z-scores-nya dari pendapatan, pinjaman, dana hibah, konsumsi, dan penduduk. Untuk metode non-hierarki ini selanjutnya kita jika ingin mendapatkan metode non-hierarkinya, kita ke analyze, lalu kita ke classify, baru kita ke Kamin cluster. Di Kamin cluster ini kita hanya memindahkan ke variabelnya ya z-scores-nya. Lalu kita pindahkan kotanya, kita pindahkan ke label cases by. Lalu number clusternya kita buat 3, baru kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar kolom-kolomnya, quick clusternya. Selanjutnya kita beralih ke PowerPoint lagi. Dari initial cluster centersnya, tampilan pertama proses clustering data sebelum melakukan iterasi seperti ini, seperti kolom yang tadi, yaitu yang ini. Lalu untuk mendeteksi beberapa kali proses iterasi yang dilakukan dalam proses clustering dari 12 objek yang diteliti, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Yang angka 2, tahapan clustering cukup dengan 2 iterasi. Sedangkan yang 3.192 itu adalah jarak minimumnya. Final cluster centers. Output final cluster centers tersebut masih terkait dengan proses standarisasi data sebelumnya yang mengacu pada z-scores dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nilai negatif berarti data berada di bawah rata-rata total. Selanjutnya, nilai positif berarti data berada di atas rata-rata total. Rumus umum yang digunakan yaitu X atau rata-rata sampel sama dengan rata-rata nilai populasi ditambah nilai standarisasi dikali standar deviasi. Sebagai contoh, apabila ingin diketahui rata-rata jumlah pendapatan kota di klaster 1 di klaster min 1, yaitu rata-rata pendapatan seluruh kota ditambah 0,98858 dikali standar deviasi rata-rata pendapatan sama dengan 72,58 ditambah 0,98858 dikali 12,965 sama dengan 85,3969. Jadi rata-rata jumlah pendapatan kota yang berada di klaster 1 di klaster min 1 adalah 85,969 triliun. Demikian seterusnya dapat diketahui rata-rata nilai masing-masing variabel dalam tiap klaster. Selanjutnya, klaster 1. Dalam klaster min 1 ini berisikan kota-kota yang mempunyai jumlah pendapatan kota, jumlah pinjaman, jumlah dana hibah, jumlah konsumsi, dan jumlah penduduk yang lebih dari rata-rata populasi kota yang diteliti. Hal ini terbukti dari nilai positif yang terdapat pada tabel final cluster centers dalam keseluruhan variabel. Dengan demikian, dapat diduga bahwa klaster min 1 ini merupakan pengelompokan dari kota-kota besar. Selanjutnya ada di kolom kedua, klaster kota yang masuk dalam pengelompokan klaster 2 yaitu memiliki rata-rata jumlah pinjaman dan jumlah konsumsi yang melebihi rata-rata populasi kota yang diteliti. Dengan demikian dapat diduga sekumpulan kota-kota menengah berada pada klaster 2. Sedangkan karakteristik kota-kota yang mengelompok pada klaster 3 adalah keseluruhan instrumen penilai berada pada posisi di bawah rata-rata populasi kota yang diteliti. Sehingga dapat diduga bahwa klaster 3 merupakan pengelompokan kota-kota kecil. Penamaan klaster atau penarikan kesimpulan sangat bersifat subjektif dan bergantung pada tujuan penelitian. Tahapan berikutnya adalah melihat perbedaan variabel pada klaster yang terbentuk. Dalam hal ini dapat dilihat dari nilai F dan nilai probabilitas masing-masing variabel. Di sini kita bisa lihat kolomnya juga. Ini dia yang ANOVA. Rumus nilai F dapat dilihat dalam kolom seperti ini. Selanjutnya, klaster 1 beranggotakan 5 kota, klaster 2 beranggotakan 3 kota, klaster 3 beranggotakan 4 kota. Tampilan data view, nomor klaster berada di sini di kolom 2 terakhir, sedangkan jarak antar objek dengan pusat klaster di kolom terakhir. Kita bisa lihat di sini. Artinya klaster 1 berisikan kota G, I, J, K, dan L dengan masing-masing jarak terhadap pusat klaster 1 adalah 1,13345, 1,45998, dan seterusnya. Klaster 2 berisikan kota B, F, dan H dengan masing-masing jarak terhadap pusat klaster 2 adalah 1,28390, dan seterusnya. Klaster 3 berisikan kota A, C, D, dan E dengan masing-masing jarak terhadap pusat klaster 3 adalah 2,07346, 1,10283, dan seterusnya. Baiklah, di sini akan saya jelaskan selanjutnya yaitu tentang analisis klaster metode hierarki. Metode hierarki ini berkonsep dari metode yang dimulai dengan menggabungkan dua objek yang paling mirip. Kemudian gabungan dua objek tersebut akan bergabung lagi dengan satu atau lebih objek yang paling mirip yang lainnya. Proses clustering ini pada akhirnya akan menggumpal menjadi satu klaster besar yang mencakup semua objek. Metode ini disebut juga sebagai metode aglomeratif yang digambarkan dengan dendrogram. Langsung saja kita ke SBS ini, saya sudah memiliki datanya.
kota A sampai L dengan pendapatan, pinjaman, dana hibah, konsumsi, dan penduduk. Selanjutnya untuk analisis cluster metode hierarki, kita ke analyze, lalu kita ke classify, kita ke hierarchical cluster. Di sini variabelnya pendapatan, pinjaman, dana hibah, konsumsi, serta penduduk kita pindahkan ke variabel S. Lalu label casesnya kita pindahkan kotanya. Di statistiknya kita klik agglomeration schedule dan proximity matrix. Sedangkan untuk range of solutionnya kita ubah di sini menjadi 2 dan 4. Lalu continue. Di plotsnya kita centang dendrogramnya. Lalu kita klik continue. Metodenya kita sudah buat di sini interval square Euclidean distance. Standard size-nya kita klik z-scores. Lalu klik continue. Di save-nya kita buat range of solution, minimum number of clusternya 2, maximum number of clusternya 4. Lalu continue. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel-tabel klasternya yang hierarki. Nah, ini dia proximity matrix-nya. Case processing summary-nya menunjukkan bahwa semua data sejumlah 12 objek telah diproses tanpa ada data yang hilang. Proximity matrix-nya menunjukkan matriks jarak antar variabel. Semakin kecil jarak Euclidean, maka semakin mirip kedua variabel tersebut sehingga akan membentuk kelompok atau cluster. Lalu agglomeration schedule-nya yang di sini, yang ini, yaitu hasil proses clustering dengan metode between group linkage. Setelah jarak antar variabel diukur dengan jarak Euclidean, maka dilakukan pengelompokan yang dilakukan secara bertingkat. Lalu agglomeration schedule-nya yang stage 1 terbentuk satu cluster yang beranggotakan kota K dan kota L dengan jarak 1,139. Karena proses aglomerasi dimulai dari dua objek yang terdekat, maka jarak tersebut adalah yang terdekat dari sekian kombinasi jarak 12 objek yang ada. Lalu baris keempat atau stage keempat terlihat objek ketujuh kota G membentuk klaster dengan kota K. Dengan demikian, sekarang klaster terdiri dari 3 objek yaitu kota G, K, dan L. Sedangkan jarak sebesar 2,097 merupakan jarak antara rata-rata objek terakhir yang bergabung dengan 2 objek sebelumnya, seperti tampak pada proximity matrix dan dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, jarak kota G dan K sama dengan 2,432. Yang kedua, jarak kota G dan L yaitu 1,761. Jadi jarak rata-rata jarak kota G dan K ditambah jarak kota G dan L dibagi 2 yaitu 2,0965. Lalu baris kedua atau stage kedua terjadi pembentukan klaster kota D dan kota E berjarak 1,515 yang kemudian berlanjut ke stage 6 atau baris ke-6. Demikian seterusnya dari stage ketiga dilanjutkan ke stage 5 sampai ke stage terakhir. Proses aglomerasi ini bersifat kompleks, khususnya perhitungan koefisien yang melibatkan sekian banyak objek dan terus bertambah. Proses aglomerasi pada akhirnya akan menyatukan semua objek menjadi satu klaster. Hanya saja dalam prosesnya dihasilkan beberapa klaster dengan masing-masing anggotanya, tergantung jumlah klaster yang dibentuk. Lalu cluster membership, kita bisa lihat di sini. Yang ini. Apabila diinginkan dibentuk 4 klaster, maka yang pertama anggota klaster 1 adalah kota A, anggota klaster 2 adalah kota B dan kota H. Anggota klaster 3 adalah C, D, dan E. Anggota klaster 4 adalah kota F, G, I, J, K, dan L. Apabila dibentuk 3 klaster, maka anggota klaster 1 adalah kota A, anggota klaster 2 adalah kota B, C, D, E, dan H, anggota klaster 3 adalah F, G, I, J, K, dan L. Apabila ditentukan 2 klaster, maka anggota klaster 1 adalah kota A, B, C, D, E, dan H. Anggota klaster 2 adalah
F, G, I, J, K, dan kota L. Kita bisa lihat dendrogram yang dapat kita lihat di sini. Yang ini berguna untuk menunjukkan anggota klaster yang ada jika akan ditentukan beberapa klaster yang seharusnya dibentuk. Sebagai contoh yang terlihat dalam dendrogram, apabila akan dibentuk 2 klaster, maka klaster 1 beranggotakan kota K sampai kota F, dan klaster 2 beranggotakan kota D sampai dengan kota A. Demikian seterusnya dapat dengan mudah dilihat anggota tiap klaster sesuai jumlah klaster yang diinginkan. Terima kasih atas perhatian yang telah kalian berikan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.